Brand itu dimulai ketika orang tua kita memberi nama ke kita. Itu namanya sudah kita dikasih brand. Saya utak-atik semua. Dari desainnya, logonya saya ganti, iklannya saya yang ngaturin, semua ngaturin, dan ternyata booming sekali. Waktu itu sepatu anak-anak bisa sampai ranking 2 se-Indonesia waktu itu ya. Syuting itu aja saya tungguin di studio. Jadi saya tahu sistem produksi zaman dulu itu saya ikut nunggu sampai selesai editing, saya nggak mau pulang, saya mau di sana. Waktu itu saya nawarin desain, pertama saya keluar itu, saya nawarin desain harganya 300.000 satu desain. Diusir keluar saya sama bosnya. Kamu ini mahal sekali jual desain packaging aja 300.000. Oke, saya dikerjain di IO, saya berapa tahun, kok dapatnya segini aja ya, kurang. Nah, saya mulai mikir yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Finishnya sudah kelewatan. Seorang kalau disuruh pikir suatu konsep butuh seminggu, saya cuma butuh hitungan menit. Saya biasanya desainin logo klien pun 15 menit selesai dan mereka tampilan langsung mereka ACC. Bro Sugimitro. Apa kabar? Yes. Hari ini on the spotlight. Pakar Iya, kita. waduh, biasanya ngomentarin yang datang, hari ini ditanyain apa nih? Wah, kayaknya saya lagi diinterogasi nih. Jadi banyak teman-teman ya di Iya, banyak yang di nanya. komen-komen Iya. di Betul. ada yang nanya juga, ada yang email. Ada teman-teman bisnis juga loh yang Iya, itu betul. siapa itu Bro Sugimitro? Bro Sugi, kita nih Iya. sangat mengagumi dari Bro Sugimitro dari segi pakar digital kan. Makanya Iya. kita di sini bikin segmen di mana Bro Sugi memperkenalkan diri, ceritain, Karena banyak yang mau tahu lah. pengen tahu. Ini siapa ini Sugimitro? Coachnya nih. Iya, iya. 280.000. Wow. Ini mungkin 280.000 penduduk dunia ya, karena mungkin ada yang dari Malaysia, ada yang dari Iya. mana-mana juga. Ada kemarin ada email dari Papua Nugini juga loh. Jadi memang kalau mau bahas ini ya, Ya, startingnya deh, starting dari nama dulu ya. Sugimitro itu nama yang unik. Sugimitro. Jadi sebetulnya kenapa saya cerita dari nama? Brand itu dimulai ketika orang tua kita memberi nama ke kita. Itu namanya sudah kita dikasih brand. Nama yang akan membedakan dengan orang lain. Makanya kalau kita lihat lagi kembali, kan ini bahasnya tentang Sugimitro. Saya cukup senang ya mama saya memberi nama saya yang unik ya, Sugimitro. Karena apa? Terbukti saya kalau saya cari Instagram, cari YouTube, cari Facebook, cari apapun, selalu saya dapat. Karena nama saya cuma satu di dunia setelah saya cek. Sugimitro tuh Sugih Mitro. Jadi rekan kaya gitu mungkin. Benar, Sugi itu kaya, Mitra itu mitra kerja. Jadi memang dari bayi saya sudah seperti dinubuatkan untuk menjadi orang yang banyak mitra kerjanya. Sebetulnya ini unik ya, kalau ditanya kenapa kok sampai ada sebutan pakar digital branding. Mungkin kita akan bahas dari sejarahnya dulu. Oke, kalau waktu kecil dulu saya suka gambar. Oke. Jadi saya tuh orangnya kreatif, tapi dari kecil saya suka mengamatin memang logo dan mainan dan karakter. Jadi contoh karakter-karakter misalnya ada permainan tokoh superhero atau ada tokoh apa, saya tuh selalu memperhatikan ciri mereka apa, karakter brandingnya, ini kekuatannya apa, ini personalnya yang dibangun apa, saya tuh sudah suka ngamatin itu. Karena nanti mainan-mainan itu akan saya kumpulkan, saya di rumah bikin cerita sendiri, bikin kayak film, tapi bukan kan nggak ada video, jadi cerita saya bikin ada kayak story-nya sendiri. Dari kecil ini sudah seperti itu. Nah mungkin karena berjalannya waktu, saya juga hobinya gambar. Di sekolah nilai gambar selalu dapat tertinggi, ya, apalagi keterampilan selalu itu ya. Bahkan sampai kuliah lulus pun saya tetap nilainya juga bagus. Kalau yang bergambar itu selalu nilainya tertinggi. Saya dulu kuliahnya arsitek. Waktu itu saya sebenarnya kepingin masuknya ke desain komunikasi grafis, tapi dulu belum ada. Terus dulu adanya desain produk tapi di Bandung kejauhan. Akhirnya saya pilih arsitek, tapi saya nggak menyesal masuk arsitek karena ternyata di arsitek itu banyak ilmu. Karena apa yang saya pelajarin, ketika saya mendapat tugas-tugas proyek ilmu-ilmu itu seperti mendesain rumah sakit, mendesain mall, ternyata saya harus studi semua. Mall itu seperti apa, tentang interiornya seperti apa, bahkan bisnisnya apa yang cocok, itu saya kalau pelajarin detail banget. Dan itu menurut saya bukan sekolah bisnis, saya bisa tapi dipaksa mengetahui bisnis. Karena saya tipenya kan kalau sudah yang namanya tugas desain, saya tuh ada kayak penyakit, harus jadi nilainya harus yang terbaik kayak gitu. Jadi dapat nilai terbaik terus waktu itu? Rata-rata iya, saya sampai lulus pun nilainya bagus banget kalau di desain. Cum laude tapi? Enggak, saya kalau yang pelajaran saya nggak suka, saya cuma tanya paling tinggi nilainya berapa, misalnya CC aja.
Saya nggak mau belajar dan buang waktu ke sana. Itu agak efisiensi waktu. Menurut saya otak saya nggak perlu dipenuhi dengan yang seperti SMA ya. Saya masuk dia satu dulu kan ada biologi, fisika. Saya bilang saya nggak mau jadi dokter. Sudah nilainya pasnya berapa sih naiknya? 5 apa 6? 5 boleh, 5 1 boleh. Oke yang ini boleh 6. Saya pasin semua. Saya nggak terlalu. Buat saya kalau otak saya dikasihin dengan ilmu apa nama-nama yang aneh-aneh itu buat apa penuh dengan itu, menurut saya nggak ada gunanya. Kan baca aja bisa yang bahasa Latin itu, nah itu saya nggak mau. Nah kemudian ketika lulus waktu itu saya kebetulan diajak masuk ke perusahaan sepatu waktu itu dan oleh tante saya ya, jadi waktunya mestinya mau masuk ke arsitek tapi karena waktu itu lagi mereka bikin brand fashion dari jeans kemudian sepatu, saya masuk ke sana, saya utak-atik semua. Dari desainnya, logonya saya ganti, iklannya saya yang ngaturin, semua ngaturin dan ternyata booming sekali. Waktu itu sepatu anak-anak bisa sampai ranking 2 se-Indonesia waktu itu ya. Sampai tahun 2000 saya waktu handle itu. Padahal kita nggak punya pabrik, waktu itu saya hanya lihat ke pabrik-pabrik dan saya selalu melihat pabrik itu apa, saya kasih solusi, desainnya harus kayak apa. Jadi saya tipenya kalau mau mendesain itu saya mau tahu sampai mesinnya. Jadi saya selalu bisa menciptakan tren. Jadi memang dari habis lulus kuliah di karir yang dipilih yang pertama memang udah masuk ke dunia branding ya. Branding. Tapi dulu saya masuk ke sebagai ini ya in-house tangan kanannya Big Boss untuk mengeksekusi semua budget iklan, semua advertising sampai ke iklan TV. Ya, jadi saya pelajarin semua, termasuk syuting film saya ikutin, pilih bintang saya milih. Syuting itu aja saya tungguin di studio. Jadi saya tahu sistem produksi zaman dulu itu saya ikut nunggu sampai selesai editing. Saya nggak mau pulang, saya mau di sana. Intinya saya mau belajar karena saya enjoy. Saya enjoy. Oh, itu masih brick and mortar ya, masih pabrik, toko gitu ya? Iya, saya masih ikut orang. Tapi saya belajar banyak kan karena dikasih kepercayaan untuk kayak menunjuk siapa agensi yang saya tunjuk. Dan saya sampai menguasai teknik cetak dan lain-lain, saya juga yang mendesain semua packaging, itu saya sendiri. Kebetulan saya tipikal orang yang kalau desain nggak buang waktu dan speednya sangat cepat dan langsung laku. Jadi dulu saya kalau desain sepatu bisa jutaan pasang laku. Desain-desain saya memang ditunggu. Desain sepatunya atau desain brandingnya? Atau desain sepatunya. Sampai sepatunya, sampai dusnya, sampai strategi iklan semua saya. Oke. Semua all. Jadi menurut saya apapun yang berhubungan dengan desain saya harusnya bisa. Bahkan saya disuruh desain baju saya juga yakin saya bisa. Oke. Nah ini karena apa ya? Mungkin bakat ya. Nah kemudian tahun 2000 saya putuskan untuk saya mau mandiri. Saya keluar waktu itu saya buka usaha advertising. Tapi waktu itu advertising masih kecil-kecilan. Jadi saya terima brosur. Kemudian saya masih ingat pengalaman waktu itu saya nawarin desain pertama saya keluar itu desain packaging tahun 2000 itu saya nawarin desain harganya 300.000 satu desain. Diusir keluar saya sama bosnya. Itu kan saya dikenalin sama orang, itu dari luar dibilang gini, kamu ini mahal sekali jual desain packaging aja 300.000. 300.000? Ya. Tahun berapa tuh Mas? 2000? Tahun 2000. Saya dalam hati cuma bilang gini, nggak apa-apa saya keluar. Saya kan disuruh keluar, diusir keluar. Tapi saya nggak dendam ya. Itu menjadi motivasi buat saya. Dorongan ya. Saya buktikan, saya nggak lama, dalam beberapa waktu, saya sudah nomor 1 di Surabaya untuk desainer yang termahal. Jadi memang waktu itu saya banyak pegang brand besar. Contoh ya Sampurna sudah 3 tahun saya suplai merchandise-nya 2003-2005. Sudah merchandise terbesar di Indonesia itu saya yang bikin. Sampai produksinya. Sampai kartu Natal, kartu Lebaran. Dulu Piala Dunia semua kaos jersey itu saya suplai semua. Jadi saya tahun itu menerima banyak juga proyek-proyek seperti beberapa perusahaan company besar itu banyak panggil saya. Tapi waktu itu saya belum masuk sampai ke branding ya. Masih sebatas advertising. Jadi ngaturin billboard, saya bikinin billboard mereka. Saya punya tukang, saya aturin billboard di jalanan, saya urusin izinnya. Semua saya mau tahu. Jadi saya mau coba. Jadi saya ngerti di billboard, saya ngerti di masuk media, saya ngerti di masuk ke... Saya pelajarin semua. Jadi ketika semua itu jalan dan saya ketika dipercaya Sampurna cukup lama, kemudian saya juga dapat proyek-proyek dari perusahaan seperti speaker Sinar Baja Elektrik. Itu dulu saya bikin logonya, itu perusahaan speaker terbesar Asia. Itu juga saya membenahin banyak company profile-nya waktu itu. Dan nama saya kan semakin berkibar waktu itu. Terus saya juga punya perusahaan I.O. waktu itu. Jadi karena saya ini orangnya rakus kalau duit dan kerja. Saya lihat duit dan kerjaan ini sebetulnya enjoy. Jadi kalau kerja menghasilkan duit kenapa enggak? Jadi waktu itu kalau orang kan banyak kan enjoy duit, nggak enjoy kerja. Saya harus enjoy semua. Jadi waktu itu saya juga punya perusahaan I.O. itu juga di wedding sama di event.
Dan event-event launching mobil-mobil yang besar itu banyak kita handle waktu itu. Seperti Suzuki, grup Suzuki atau di Surabaya ya, kita yang handle kayak launching dulu. Saya pegang launching APV, Suzuki Ario, itu saya yang pegang acara besarnya. Oke. Honda. Nah, cuman waktu itu kembali ya, saya melihat di bisnis event organizer meskipun duitnya besar, karena saya kan punya tukang, karena saya arsitek ya, saya bisa bangun semua. Kenapa duitnya banyak? Karena sampai pengerjaan itu semua saya bisa handle. Pegang sendiri. Nah, kemudian saya mulai sadar waktuku kok kebuang banyak sekali ya kalau event wedding terutama ya. Duitnya banyak, cuman kok meeting, ke depan ini saya mau jadi apa? Nah, saya mulai menghitung waktu saya. Kenapa saya harus buang waktu begitu banyak di IO ini? Kalau saya sudah bisa hitung, sebetulnya sebulan saya cuma bisa maksimal 8 klien. Nah, akhirnya saya putuskan 2005 itu saya tutup IO saya ketika lagi di puncak. Saya malah fokus ke branding. Saya mulai menghitung waktu saya. Kenapa saya kok banyak klien, waktu saya tersitanya banyak banget. Ya. Padahal saya desainkan yang murah, yang kecil, yang besar pasti bagus semua. Jadi saya mulai menaikkan daya jual saya. Saya mulai cari market yang bisa bayar saya lebih. Jadi saya mulai cari market yang bisa bayar dulu dari desain logo cuman puluhan juta, saya mulai naikin ke yang 100 juta. Sebelum lebih lanjut lagi, saya lihat kan karirnya naik. Itu kenapa sih? Maksudnya kan orang juga banyak dong yang kerja setengah mati, yang passionate juga, tapi terus saya lihat karirnya kan dari karena kuliah, apa yang bedain gitu? Sugimitor tuh apa sih sampai? Yang bedain saya tahu kenapa kok banyak orang yang tumbang ya di tengah jalan nggak bisa sukses, karena mereka nggak tahu tujuan akhirnya. Jadi kadang gini ya, suatu perjuangan itu butuh garis finish. Kalau kamu nggak ada garis finish yang jelas, kamu nggak akan mencapai itu, kamu nggak ada motivasi mengejar waktu deadline berapa lama. Saya tuh selalu memberi deadline untuk diri saya sendiri. Jadi misalnya gini, oke, saya di kerjaan tadi IO, saya berapa tahun, kok dapatnya segini aja ya, kurang. Nah, saya mulai mikir yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Finishnya sudah kelewatan. Jadi misalnya kita lari ke 3 kilo, sudah lewat terus kok, ngapain saya 3 kilo, saya cari yang lomba 5 kilo. Saya cari lomba yang ke 10 kilo. Nah, caranya gitu. Jadi men-challenge diri sendiri untuk... Yes, saya selalu mencari peluang, saya akan mencari bisnis mana yang saya bisa dapat duit lebih banyak. Mas Sugi, kalau boleh tahu, ini selama meniti karir majunya sebagai sendiri, personal kan? Yeah. Sugimitro. Oh enggak, dulu saya punya perusahaan. Dulu saya nggak pakai nama Sugimitro, nama perusahaan saya dulu Blue Art, tapi nggak ada E-nya. Blue itu artinya bilu, biyu, menjadi kamu. Jadi saya akan menjadikan semua orang yang konsultasi ke saya menjadi dirinya sendiri dan semakin sukses. Karena ada kesalahan dari banyak desainer itu idealismenya yang dipaksakan ke perusahaan itu, padahal perusahaan itu nggak cocok untuk menjalankan idealismenya dia. Yang kita harus gali adalah apa yang cocok di kamu, kita akan optimalkan, saya tambahin mesin jet, kamu akan melambung. Mungkin gini, saya juga kan pernah kerja di perusahaan rokok gitu ya. Untuk bisa jadi vendor rokok itu susah sekali. Itu banyak sekali persaingannya, ketat sekali. Ini gimana Bro Sugi bisa masuk di dalam persaingan itu tuh how gitu? Itu susah banget. Oh, kan? Saya menang tender desain. Pertama desain dulu, kemudian harga. Kemudian kenapa saya dipercaya sampai bertahun-tahun? Karena saya selalu on time. Jadi ketika saya dapat project yang besar, puluhan ribu, 40 ribu, waktu itu Wencim ya, saya bisa menyelesaikan on time. Delivernya on time, hasilnya lebih bagus dari yang diperkirakan mereka. Akhirnya saya dapat terus beruntun, karena mereka tidak menyangka hasilnya sebagus itu. Saya selalu berusaha memberi nilai lebih ya, dari apa yang mereka harapkan, saya berusaha ngasihnya lebih bagus. Itu yang membuat mereka semakin suka. Jadi satu, selalu push yourself ya, limitnya dinaikin terus. Tadinya 3 kilo jadi 5 kilo, jadi tadinya 100 juta jadi 300 juta gitu ya. Sampai 500, terakhir 1M, sudah masuk ke level 1M saya sudah masuk. Terus juga selalu mengedepankan potensi dari klien. Menggali dulu. Menggali dan memberi booster lah supaya potensinya ini benar-benar terlihat. Jadi semacam dokter ya, kita akan mempelajari dulu sakitnya di mana, ininya di mana, dan kita kan namanya dokter kan sudah pengalaman, jadi kita bisa tahu secara cepat kamu harus diapain. Terus juga saya perhatiin tadi yang dibilang juga professionalism, artinya dalam hal timing, dalam hal deliverance, memberi lebih yang dari di-expect. Iya. Dia expect A, kita kasihnya A+ gitu. On time. Ini luar biasa nih, kita experience sendiri ya. Tiap kali acara podcast kita datang dia on time. Ya, saya kalau sudah janji A harus saya tepatin. Maksudnya
kita komitmen. Jadi itu hal-hal yang penting di dalam sebuah bisnis. Dan orang kan membaca itu karena itu menjadi satu kekuatan branding juga, kekuatan personal branding. Oke. Sekarang transisi sukses lah di bidang advertising, transisi menjadi pakar digital branding. Oke, jadi ceritanya dimulai dari tahun 2005, ketika saya mulai masuk ke konsultan branding, saya sudah nggak terlalu ke advertising. Saya lebih jadi kayak mengarahkan perusahaan bagaimana cara sukses. Nah, kemudian dilanjut dengan saya yakin dunia akan berubah menjadi digital. Saya sadar 2016. 4 tahun yang lalu tuh ya? 4 tahun yang lalu sadar. Saya meninggalkan semua kerjaan branding saya nggak mau terima klien, saya mau belajar digital. Saya putuskan saya harus belajar digital, nggak apa-apa. Waktu itu semua orang bilang saya gila katanya. Gila ya, kerjaan banyak, klien mau masuk, kamu tolak semua. Padahal bayarannya tinggi kan. Enggak, saya mau belajar ini, saya mau turun dari bawah lagi. Waktu itu saya jadi sales di suatu perusahaan platform aplikasi. Dia jual network sistemnya, tapi saya lihat platform ini bagus, bisa bantu banyak orang punya aplikasi. Tapi saya mau belajar sebetulnya. Sambil saya belajar, saya keliling Indonesia, saya membuka network karena saya juga sudah tahu bahwa network itu begitu pentingnya. Makanya dalam 2 tahun, kemarin 2017-2018, saya keliling 267 kota. Saya hampir tiap 3 hari pindah kota waktu itu, dan saya hampir tiap kota itu membawain seminar ya. Dan saya punya masa di mana-mana. Jadi kalau mau dibilang, saya tinggal kontak teman saya Palembang, mau di Batam, mau di mana, dan rata-rata yang ketemu saya itu banyak pengusaha papan atas ya waktu itu ingin ketemu. Dan itu yang membuat saya, padahal saya waktu itu saya tidak bercerita saya seorang konsultan hebat atau apa ya. Saya hanyalah menyamar menjadi seorang sales, menjual aplikasi digital. Tapi yang saya tahu waktu itu, saya tuh sambil belajar, tanya orang, kebutuhannya digitalnya apa. Setiap ketemu orang saya tanya, kebutuhannya apa. Saya tuh nangkep terus. Dan yang saya bangun adalah network. Saya punya influencer kenalan di seluruh Indonesia juga. Ya mungkin itu akan mahal banget ya kalau harga, kalau kita bilang ya, saya tinggal kontak di Palembang siapa, tinggal kontak di Batam, saya tahu orang-orangnya. Dan mereka tinggal saya telepon, mereka tahu saya. Nah, itu nilai lebih sebetulnya. Tapi saya sudah melihat lagi, karena ketika saya belajarnya cukup, tahun ini saya sudah pingin, saya harus sudah saatnya saya membuat mimpi saya yang lebih tinggi lagi. Jadi tahun ini saya target akan punya beberapa startup. Dan ini sudah dalam setelah proses belajar bisnis online dan menguasai digital branding, saatnya saya sudah harus terjun lagi kembali mengkombinasikan dengan ilmu branding saya dipadu dengan ilmu digital saya. Nah, karena orang melihat saya begitu lengkap, banyak orang ingin bilang kamu ini pakar digital branding. Karena selama ini di Indonesia yang orang tahu tuh yang jago branding itu nggak ngerti digital kebanyakan. Yang ngerti digital nggak terlalu tahu branding. Nah, saya ini menguasai hampir banyak aspek ya, dan saya mau belajar. Nah, kemudian kalau dikembalikan lagi, apa sih kok sampai dibilang seperti itu ya? Karena ilmunya ya sebetulnya. Jadi gini, saya tipikal orang yang bisa membaca suatu masalah dengan cepat dan tahu solusinya dengan sangat cepat. Saat ini juga saya bisa tahu langsung ngasih masukannya apa, nggak perlu lama-lama dibitingkan dengan tim, nggak usah. Jadi itu yang mungkin akhirnya mereka mengasih julukan pakar. Bukan saya ngasih julukan. Sebetulnya yang waktu itu memberi nama pakar ke saya yang pertama tuh ada teman wartawan yang bilang, dia bilang loh, kenapa bro kamu ini kok bisa ngerti semua, harusnya ini kamu ini pakar. Terus dia bilang suatu saat ngulas ya sesuatu ya, kita ingin tahu gaya ulasanmu. Dan kan sempat viral juga saya waktu ngulas KKI dan banyak poin-poin yang sebetulnya bisa jadi pembelajaran yang bagus. Nah itu yang membuat mereka bilang saya pakar. Nah tapi saya nggak heran juga sih, 260 berapa kota? 267 kota, iya. Saya dibagi dengan 52 minggu tuh berarti 1 minggu bisa 5 kota loh itu. Sebenarnya 3 tahun perjalanan, tapi sekarang link saya ini sudah tersebar karena ada beberapa di luar negeri. Ya karena saya, definisi pakar kan dia menguasai bidang. Iya. Artinya udah ketemu 260 sekian klien di kota beda-beda dengan kebutuhan beda-beda, dengan solusi beda-beda, dengan apa? Iya, jam terbangnya tinggi. Iya, dan orang-orang ini kan juga bukan orang-orang istilahnya apa yang iya, kalau di Surabaya pun kalau dihitung, misalnya ditanya sudah berapa banyak desain yang didesainkan, ribuan kalau saya bilang. Kalau klien sudah ratusan ya, tapi kan setiap klien itu kan desainnya banyak. Jadi kalau ditanya mungkin
bisa 10.000 ada, banyak banget saya sudah desain sampai mau ngoleksi itu aja bingung nanti kalau koleksi orang lihat itu gimana, saking banyaknya. Oke. Berarti kalau untuk ya para pemula-pemula jam terbang tuh penting banget ya? Penting karena proses ya, dari kamu dengan klien yang murah dia puas, dia akan mengenalkan klien yang lebih tinggi, terus kamu mulai memposisikan di harga berapa, kamu mulai cari target market yang sesuai dengan harga yang kamu cari, sebenarnya bisa diatur semua itu. Dan energinya loh, buat kayak tiap 3 hari pindah kota sih. Iya. Kalau yang dari kemarin-kemarin kita udah bareng bikin podcast bareng, yang aku lihat special sih cepet banget gitu bisa menelaah sesuatu atau seseorang. Itu jam terbang juga ya Mas ya? Gini, karena kembali ya, saya ini kan orangnya klien begitu banyak. Kalau misalnya gini, seorang kalau disuruh pikir suatu konsep butuh seminggu, saya cuma butuh hitungan menit biasanya. Bahkan saya langsung bisa menjadikan dalam hitungan 1 jam, saya biasanya desainin logo klien pun 15 menit selesai dan mereka satu tampilan langsung mereka ACC. Jadi mungkin itu yang membuat saya membiasakan diri kerja saya harus cepat, karena kan tadi saya bilang saya menghargai waktu. Jadi kalau saya lambat-lambatan, saya nggak membiasakan berpikir cepat, semuanya akan jadi lambat, duitnya juga lambat. Kan saya juga suka duit nih ya. Jadi saya tuh harus membiasakan. Saya juga kalau itu. Saya harus membiasakan semua kerja saya cepat. Termasuk editing video-video untuk Instagram, untuk apa kan saya lakukan sendiri semua. Saya nggak pernah pakai tim. Jadi saya tuh harus cepat banget kerjanya. Nah, jadi kita dengar ya cerita perjalanan karir dari awal sampai akhirnya disebut istilahnya pakar digital branding. Kenapa ratusan perusahaan, ribuan desain, ratusan kota, ratusan klien pernah ditemuin sehingga akhirnya bisa dibilang pakar digital branding. Cuman saya lihat ada yang lebih unik pribadinya nih. Oke, banyak orang pakar ini, pakar itu ya. Tapi yang Sugimitro ini beda. Cara merepresent dirinya tuh sangat tajam gini, gitu loh. Ya dari cara berpakaian, dari cara konsisten banget. Terus yang saya paling notice dari awal dan kenapa saya suka energinya dan percaya dirinya. Betul. Jadi saya kadang-kadang kita berdua aja waktu mau bikin acara ini nih, itu channel kayak bisa nggak ya? Terus kita ngeliat muka kita gitu-gitu. Ini gue jelek banget di sini gitu. Tapi saya lihat dari pertama, Bang, berani nggak bro? Siap. Nah itu PD-nya ini nih yang saya lihat sangat menonjol. Ya kembali ya, mungkin karena tadi ya terbiasa menghadapin pelompatan karier ya. Dan mencoba hal baru. Jadi buat saya tuh kayak podcast pertama atau kamu mau live pertama, saya naik panggung pertama juga semua orang kaget, dipikir sudah sering naik panggung. Buat saya sih itu tinggal pola pikir kita. Tapi kenapa saya bisa membentuk seperti ini? Ada satu juga mungkin karena kembali saya selalu menganalisa apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Kalau Bro Rofi tahu waktu masa kecil, saya tuh tambah lucu. Saya di TK itu nggak pernah bicara di kelas. Sampai semua orang bilang saya bisu. Gitu. Iya, saya sangat pendiam, nggak mau bicara. Semua sampai terkenal saya ini orang bisu. Saya malu, saya nggak suka sekolah. Nah ini lucu. Kemudian waktu SD, saya tuh orang yang di awal-awal malu karena saya cedal. Cadel ya, nggak bisa bicara R. Kan saya nggak bisa nih. Tapi saya tuh selalu punya pemikiran yang positif. Saya selalu akhirnya mempelajarin. Apa yang saya pelajarin, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan kelebihan kita itu akan menjadi suatu kekuatan. Poin menarik banget sih. Maksudnya masa kecil yang punya kelemahan malah akhirnya justru nemuin kelebihan dan punya kepercayaan diri. Karena saya harus cari sesuatu apa. Akhirnya, tapi lucu ketika mulai naik ke SMA itu malah saya sering jadi ketua kelas malah akhirnya. Mulai jadi ada teman-teman selalu pilih jadi ketua kelas, mungkin karena mereka suka dengan karakter atau apa. Tapi kembali apa yang bisa membuat seperti itu adalah kita selalu koreksi diri. Jadi ketika orang bicara apa, saya bukan nggak dengerin, saya dengerin. Apakah ini dipermasalahkan kalau seandainya saya ini menjadi orang yang menyenangkan buat mereka? Ternyata enggak, akhirnya semua orang ingin berteman dengan saya. Nah, saya lihat soalnya gini, bajunya aja believe. Do don't stop, do it don't stop. Itu proyeksi PD-nya ini memang saya akuin memang istilahnya kalau saya misalnya bilang pakar, saya juga takut kan, karena takut dipakar. Terus ini, tapi saya lihat Bro Sugi berani dengan title pakar. Kayak semua seperti doa gitu. Believe, jadi keluar tuh semua sudah seperti superhero. Tuhan yang menurut saya Tuhan banyak bekerja ya, karena
Saya juga bingung, kenapa saya ke setiap kota, saya nggak usah susah, semua orang pada cari saya. Saya cukup satu orang yang saya kenal, nggak lama satu kota itu sudah gampang kenal dengan siapa, pengusaha siapa, kayaknya datang sendiri. Jadi saya merasa yang pertama, Tuhan selalu membukakan jalan buat saya, karena saya nggak ada niatan jahat. Nah, kedua, saya mungkin juga tipikal orang yang suka berteman ya. Dan saya menghargai kamu, nggak peduli kamu tuh dari golongan mana. Kalau kamu mau berteman, oke. Saya tuh tipenya semua adalah teman. Biarpun penjahat, saya punya beberapa teman yang dianggap penjahat atau mafia atau apa, itu juga dekat sama saya. Bahkan beberapa saya diangkat anak atau apa, is oke. Jadi gini, tapi bukan berarti saya ikut jahat ya. Karena saya bisa menempatkan diri aja dan mereka mengerti bahwa saya ini karakter seniman yang mungkin agak unik dan mereka nggak terlalu memaksakan harus melakukan hal-hal yang aneh-aneh untuk ikut gaya mereka. Dan mereka juga seperti ini contoh ya. Saya bukan tipe perokok. Tapi saya juga tidak dipaksain teman-teman saya lagi merokok semua untuk saya harus merokok. Nah, mereka menghargai saya. Nah, itu bagaimana cara kamu menempatkan diri, bagaimana mindset. Lama-lama mungkin karena saya sering baca komik atau apa ya, saya tuh merasa kita ini bisa mengendalikan otak kita dan membawa orang sekitar kita ini mengikuti apa yang kita mau. Levelnya sudah saya sih sampai level ke situ ya. Makanya kalau ditanya kenapa Pak Sugi kalau ketemu orang gampang closing? Ya karena saya sudah tahu cara closingnya orang ini seperti apa. Oke, membaca. Jadi orang. Biasanya saya juga suka melihat kesempatan ketika ketemu orang. Saya siapkan kenapa personal branding itu begitu penting. Saya dalam hitungan berapa detik kamu bicara, kamu duduk, saya sudah membaca kamu ini kira-kira sifatnya apa aja. Paling nggak saya sudah kira-kira nangkep 75% sudah kebaca. Coba Mas Sugi bacain dong, Rofi. Nah. Jangan di sini. Tapi sebetulnya itu segmen sendiri aja ya. Tapi apa ya, bisa dilatih. Semua orang punya kalian ya. Tapi tips-tips untuk percaya dirinya itu loh. Oh gini, tips percaya diri itu sebetulnya kamu harus menemukan karakter diri yang kamu enjoy. Yang sesuai dengan kamu ingin jadi apa, target akhirnya apa. Jadi misal gini, saya percaya dirinya itu misalnya seorang cewek. Saya percaya dirinya itu kalau saya itu misalnya potongan rambut panjang. Ya jangan mau kalau dipotong pendek kalau dia memang nggak suka, suaminya maksa pendek. Maksudnya gini ya, harus ada beberapa yang dipertahankan. Kepercayaan diri itu ada hubungannya dengan kamu sendiri enjoy nggak menjalankannya. Kalau saya sekarang, saya percaya diri dengan saya, dengan skill saya, dengan kemampuan saya. Karena saya sudah melakukan itu semua dan saya sudah mencoba. Jadi percaya diri itu akan terjadi kalau kita sudah pernah melakukan dan kita tahu kita bisa, bener kan? Dan nyaman melakukan. Ya, personal branding. Mungkin lebih tanya bagaimana caranya. Kalau saya kan lain, saya ini lagi memfokuskan memang lagi mau jadi public figure, ada tujuannya. Kenapa saya pakai kacamata yang tidak ada minus plusnya? Ini kan nggak ada minus, nggak ada plus. Kenapa saya pakai topi? Karena dulu waktu saya keliling kota, saya kan sering janjian ketemu pakai WhatsApp waktu itu. Dan waktu WhatsApp coba ketemu di cafe A, cafe B, waktu itu Starbucks ya misalnya. Terus 1 jam itu minta ketemu 10 orang. Dan yang saya pusing ketika saya lagi bicara sama orang pada telepon, Pak di mana duduknya, Pak di mana? Akhirnya saya tahu, saya kurang kuat di personal branding visual. Saya mulai pakai topi yang agak aneh modelnya, dan akhirnya saya nggak usah lagi karena orang sudah tahu poster saya, dia cari di Starbucks yang pakai topi ini siapa pasti ketemu. Pokoknya kodenya gampang, yang pakai topi. Dan yang topinya seperti ini, dan dilihatin foto, sudah gampang dikenal, dari jauh aja kelihatan. Nah, tapi kalau dandanan yang lain, memang saya punya kesukaan warna hitam, memang iya. Terus sepatu boot iya. Nah, itu dibentuk dari kesenangan pribadi. Jadi, kenapa badan juga saya harus jaga? Karena dari kecil ya memang cita-citanya jadi superhero yang suka nolong banyak orang. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, nge-build kepercayaan diri ya tentunya dengan mencintai dirinya sendiri dulu kan? Yes, menemukan. Badannya dibagusin, jadi akhirnya kita happy sama badan kita, potongannya dibagusin, bajunya juga dibagusin sehingga akhirnya kita happy. Kita juga kerja di bidang yang kita suka sehingga kita akhirnya pede waktu ngasih advice ke orang gitu. Gak semua harus jadi seperti saya kan, misal gini, kalau dia memang enjoy dengan badan gemuk dan dia hobi makan, gue lagi nih yang diomongin nih. Maksudnya ya jadilah seperti itu karena kamu enjoynya personal brandingmu memang kan dikenal orang yang gemuk suka makan dan kamu orang yang suka bercanda ya dia kalau enjoy ya enjoy aja. Ya mungkin seperti tadi saya sempat ngobrol Rofi lagi di bawah, kita sempat ngobrol, Mas kalau saya tuh apa sih Mas, wah kamu banyak nih, tapi karena nggak fokus apa yang saya suka, terlalu banyak ini suka ini jadi nggak jelas gitu maunya apa. Mungkin gini, tipsnya ya sebenarnya gini, personal branding kamu ciptakan, tapi kamu harus tahu tujuannya apa. Oh tujuan saya personal branding yang seperti ini supaya menyenangkan keluarga. Atau oh saya supaya cari uang, beda loh. Atau oh saya mempunyai personal branding, kan ada orang yang di rumah juga dandan cantik, karena pas suaminya nggak suka dia lihat
Tapi itu it's a good point sih. Saya waktu PSBB lockdown karena bingung mau ngapain juga di rumah, saya mulai push up kan. Iya. Ya kita punya spare time gitu kan, why not gitu kan, push up. Ya akhirnya saya jadi feel good about myself. Saya jadi happy sama diri saya sendiri, akhirnya tentunya nambah pede. Nah, semua yang dilakukan Bro Sugi ini kalau dari yang diutarakan tuh membuat kita mencintai diri kita sendiri Feel sehingga good, ya? akhirnya menular ke orang lain gitu. Nah, mungkin itu dua kesimpulan yang saya bisa tarik ya. Perjalanan karir di dunia branding, ratusan klien ketemu, ribuan desain, dan karakter yang saya paling lihat menonjol. Menciptakan sebuah karakter yang nyaman, percaya diri, yang jelas juga. Sehingga memiliki keyakinan. Dan kenapa penting percaya diri gini? Kalau kita ngasih advice ke orang, terus kita ngomong, iya sih ya, tapi mungkin juga kali ya gitu. Ya ini belum tentu bagus sih gitu. Nah itu udah sulit jelas ya. orang susah. Makanya di situ saya lihat unggulnya Bro Sugi adalah kemampuan untuk meyakinkan orang dari kepercayaan dirinya yang luar biasa tinggi gitu. Sebenarnya karena jam terbang tinggi. Nah itu dia. Jam terbangnya sudah sangat tinggi. Jadi mungkin kalau ketemu orang kan bisa dibilang mungkin sudah puluhan ribu atau ratusan ribu yang bertatap muka langsung dan orangnya beda semua. Dan itu kan sudah pelajaran lagi karena secara karakter kita kan selalu baca orang yang beda. Itu personal brandingnya kan kebaca, kerekam. Akhirnya kita sudah biasa, oh ini mirip sama si ini mirip sama ini. Kan itu ada rekaman komputer di otak kita. Oke, nah ini karena emang udah terbentuk sebagai pakar digital branding untuk closing dari acara kita hari ini, digital branding, tips and tricksnya. Oke, sebetulnya ini unik ya. Kalau sekarang ini kekuatan digital branding, kalau ditanya personal branding dulu atau product branding dulu, ini penting karena di dunia digital ya. Kalau saya bilang hari ini, yang dikuatkan sebetulnya adalah personal branding dulu. Karena semua bisnis akan dimulai dengan kamu kerja dengan siapa. Dan akhirnya brand pun akan lari siapa yang punya. Ini bener orangnya penipu apa orang beneran. Kalau jual pun di marketplace kita kan sering bertanya siapa ini. Ya, makanya sekarang saya bilang personal branding kuatkan dulu. Kamu itu siapa, kamu tuh akan kemana, belajar dari personal branding dulu. Personal branding itu juga sama ke perusahaan atau dua hal yang berbeda nih? Beda. Gini ya, personal branding itu karakter, bosnya, orangnya, manusianya. Karena branding itu luas. Jadi karyawan suatu perusahaan itu bisa membawain brandnya suatu company. Kamu di perusahaan A, kamu datang ke perusahaan lain, kamu bercerita, kamu sudah membawakan brand perusahaan itu. Represent, ya. Jadi itu benar-benar hati-hati. Jadi saya bilang kuatkan personal branding termasuk timnya, termasuk karyawannya itu dikuatin dulu. Baru kemudian dikuatkan di produk-produknya juga, produk brandingnya. Dan itu akan jadi satu kesatuan yang sangat powerful ketika di dunia digital ini. Dan menurut saya dunia digital ini kalau dibilang lebih susah, enggak. Justru hari ini terbukti lebih mudah untuk kamu jadi sukses. Karena ceritanya banyak orang dengan modal sedikit lompatannya jauh lebih gampang hari ini daripada zaman dahulu. Jadi tinggal pertanyaannya, tipsnya bagaimana sih untuk kamu belajar branding? Ya belajar, saya bilang belajar, mencoba. Kalau kamu nggak mau mencoba upgrade diri, nggak mencoba meningkatkan brandmu, kamu nggak mencoba melihat brand lain yang lebih bagus untuk dipelajarin, kapan kamu pintarnya? Nah, semakin kamu banyak belajar, semakin rajin, semakin cepat, semakin banyak eksperimen, semakin banyak percobaan, kamu akan semakin cepat sukses. Nah, itu tipsnya. Sugi Mitro. Follow Instagramnya @soegi_mitro. Rekan kerjanya jadi Sugih semua. Iya. Yes, harus. Thank you. Sugi, semoga ini menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman saya segala macam. Kenapa kita pilih Mas Sugi Mitro? Kenapa sebagai pakar digital branding? Betul, sebagai ekspertisnya seperti apa? Keunikannya gitu. Thank you untuk Mas Sugi ya. Sampai kita ketemu di podcast berikutnya. Believe. Ini sudah sengaja pakai. Karena saya tahu ada hubungannya Beli.live sama mirip-mirip Believe. Amin. Believer.